Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya boleh angkat tangannya. Haikal Fauzi hadir. Oke. Indi Tania Pranata hadir. Oke. Jason Arhando, Chris Manuel, Fania Julian Ine, Yohanesa Natalia. Hadir semuanya ya. Ya. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah melihat hujan? Ayo, siapa yang pernah melihat hujan? Sering kita melihat hujan. Dari mana asalnya air hujan itu? Dari langit, ya, dari awan. Nah, biasanya kalau habis hujan pasti ada genangan-genangan air. Genangan-genangan air itu lama-kelamaan akan menghilang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses air, naiknya air dari bumi ke langit lalu turun lagi ke bumi. Proses ini biasa kita sebut dengan siklus air. Bagus. Siklus air atau proses terjadinya hujan. Oke, baik. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian jadi lebih bisa menjelaskan apa itu siklus air, menyebutkan tahapan-tahapan siklus air, dan juga mengurutkan proses siklus air dengan benar. Oke, sekarang Ibu akan tunjukkan sebuah poster. Di sini kelihatan tidak? Oke, kelihatan? Nah, yang pertama, tahapan siklus air yang pertama yaitu evaporasi. Ya, evaporasi. Air laut menguap karena panas matahari menjadi uap air. Yang kedua ada kondensasi. Apa itu kondensasi? Uap air akan berubah menjadi awan yang tebal dan berat. Yang ketiga ada presipitasi. Apa itu presipitasi? Awan sudah tidak kuat menahan air lalu jatuhlah menjadi hujan. Nah, yang keempat, infiltrasi. Infiltrasi adalah air meresap ke tanah dan kembali lagi ke laut. Selanjutnya ada penjelasan tentang siklus air. Mula-mula air di permukaan bumi mengalami penguapan. Nah, tadi apa? Proses pertama siklus air adalah evaporasi dan berubah menjadi uap air. Penguapan terjadi karena terkena panas matahari. Misalnya,
Contohnya seperti kalian kalau menjemur baju yang basah akan menjadi kering. Nah, itu air dari baju tersebut akan menguap ke udara. Yang kedua, tumbuhan juga mengalami penguapan disebut dengan transpirasi. Oke, itu juga ada transpirasi ya. Yang ketiga, uap air hasil evaporasi dan transpirasi akan naik ke atmosfer dan mengalami pengembunan atau kondensasi. Contohnya seperti misalnya air dingin yang ada di dalam gelas, lalu di luar gelas tersebut terdapat titik-titik air. Nah, itu dinamakan dengan kondensasi atau proses pengembunan. Oke, kondensasi menyebabkan uap air berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air jumlahnya sangat banyak, berkumpul membentuk awan. Jika uap air naik ke tempat yang sangat tinggi dan dingin, uap air dapat membeku dan menjadi salju. Yang keempat, jika butiran air di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari langit ke bumi kita sebut dengan presipitasi. Nah, itu jika awan sudah banyak mengandung, sudah penuh dengan titik-titik air, maka air tersebut akan jatuh ke bumi. Apa kita namakan dengan, biasanya kita sebut dengan hujan. Ya, betul. Yang kelima, air hujan kembali mengisi permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain-lain. Dan sebagian lagi akan meresap ke lapisan tanah dalam proses infiltrasi. Sekarang Ibu mau bertanya satu-satu. Oke, tanya, apa yang dimaksud dengan evaporasi? Apa tadi? Ya, bagus, jawabannya sudah benar. Yang kedua, Haikal, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Apa tadi kondensasi? Tahapan kedua? Benar. Oke, sekarang Jason, apa itu transpirasi? Ya, bagus. Sekarang siapa lagi yang belum? Nesa, apa itu presipitasi? Oke, sudah benar. Yang terakhir, apa itu infiltrasi? Ayo, Indi, apa itu infiltrasi, Indi? Oke, hebat. Kalian sudah bisa menjelaskan tahapan-tahapan siklus air. Tahapan pertama tadi apa? Evaporasi. Tahapan yang kedua apa? Kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Yang terakhir, infiltrasi. Sekarang selanjutnya Ibu kasih pertanyaan untuk semuanya ya, siapapun boleh jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus air? Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya? Ya, apa? Perjalanan air dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Bagus, Fanya. Yang kedua,
yang terjadi pada tahapan evaporasi? Ayo, apa yang terjadi pada tahapan evaporasi? Apa, Haikal? Ya, air akan mengalami penguapan yang akan naik ke awan menjadi uap dikarenakan panas matahari. Bagus. Oke, sekarang mengapa awan bisa menurunkan hujan? Kenapa awan bisa menurunkan hujan? Iya, karena awan sudah penuh dengan titik-titik air. Karena dia sudah tidak kuat, maka titik-titik air tersebut akan menjadi air hujan lalu turun ke bumi. Sebutkan urutan tahapan-tahapan siklus air secara berurutan dengan benar. Yang pertama, apa? Evaporasi, betul. Yang kedua, bukan infiltrasi. Yang kedua apa? Iya, betul, kondensasi. Yang ketiga, transpirasi, boleh, tapi kita menjelaskan 4 aja ya. Yang ketiga apa? Presipitasi, betul. Yang keempat apa? Tadi, apa tadi? Kalian infiltrasi, betul. Hebat, kalian sudah bisa menjelaskan apa itu siklus air, mengurutkan urutan tahapan siklus air, gimana prosesnya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini kalian terapkan. Selanjutnya, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa? Siklus air. Siklus air adalah peredaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus menerus. Urutan-urutannya yaitu yang pertama evaporasi atau penguapan, yang kedua kondensasi atau pengembunan, yang ketiga presipitasi atau hujan, yang keempat adalah infiltrasi atau pengumpulan air. Nah, tahapan mana yang paling kalian mudah ingat, yang paling gampang diingat? Tahapan mana? Kondensasi, bagus. Kondensasi tadi apa? Apa kondensasi? Pengembunan. Ya, kalau misalnya pengembunan, jelas tahu ya, kalau misalnya ada air dingin dan gelas, lalu di luar gelasnya ada titik-titik air, nah itu dinamakan dengan pengembunan. Presipitasi juga mudah, karena hujan. Kita melihat hujan itu langsung ingat, oh ya, ini tahapan presipitasi. Oke. Nah, selanjutnya Ibu harap setelah ini kalian tidak berhenti belajar, terus belajar apapun itu. Marilah kita menjaga bersama-sama kebersihan air dan menggunakannya secara bijak. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, sebelum Ibu akhiri, coba untuk ketua kelasnya menyusun, merapikan kembali kursi-kursi dan mejanya, diluruskan samping kanan, kiri, depan, belakang, biar kelasnya selalu rapi. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.